Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Mentari Tri Raihanisa dengan NIM 201910501062 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah membahas berbagai macam pokok bahasan terkait software ArcGIS. Oleh karena itu, kali ini pembahasan kita yaitu bagaimana cara membuat peta secara keseluruhan pada software ArcGIS, yaitu kita akan mendigitasi, lalu kita menjoinkan data Excel ke atribut tabel, lalu juga kita akan membuat layout pada peta. Bagaimanakah langkah-langkahnya? Yaitu akan saya jelaskan sebagai berikut. Langkah pertama adalah kita harus membuka software ArcGIS, yaitu ArcMap terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan pilih lembar kerja yang akan kita gunakan. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita harus sudah memiliki data berupa shapefile dalam bentuk shapefile untuk kita masukkan atau kita sisipkan dalam software ArcMap. Yaitu datanya bisa kita koneksikan dengan Arch Catalog, yaitu saya mengambil data atau mendownload data dari www.tanahair.indonesia.go.id. Di situ kita bisa mengakses batas-batas per wilayah. Lalu di sini saya sudah mendownload batas administrasi dari Kota Jakarta Timur. Karena kali ini wilayah yang kita gunakan adalah wilayah saya, yaitu di Kota Jakarta Timur, Kecamatan Pasarbo, dan Kelurahan Kalisari. Yang akan kita gunakan adalah Kelurahan Kalisari. Lalu di sini terdapat administrasi desa. Nah, file ini yang akan kita gunakan. Selanjutnya, kita drag ke bagian layer, lalu akan muncul seperti ini. Di sini belum menunjukkan secara spesifik wilayah kelurahan saya yang akan kita gunakan untuk membuat peta secara keseluruhan. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah kita dapat klik kanan, lalu kita klik Properties. Selanjutnya kita dapat menuju toolbar Definition Query, lalu di sini ada Query Builder, kita klik di sini. Lalu di sini adalah yang akan kita masukkan adalah NA-MOBJ. Mengapa NA-MOBJ? Karena di sini yang menunjukkan nama kelurahan ada di kolom NA-MOBJ. Oleh karena itu kita memilih option NA-MOBJ. Yaitu kita klik lagi Properties. Lalu di sini Definition Query, lalu kita klik Query Builder, lalu kita klik di sini, kita klik 2 kali dan akan muncul di sini. Lalu kelurahan mana yang akan kita gunakan? Caranya kita klik sama dengan. Mengapa sama dengan? Karena nanti dalam kolom NA-MOBJ terdapat beberapa nama kelurahan. Nah, kelurahan mana nih yang akan kita pilih? Caranya yaitu kita klik Get Unique Values, lalu di sini ada beberapa kelurahan yang tersedia dalam peta yang kita tampilkan tadi. Kita klik di sini Kalisari, karena kelurahan yang akan kita gunakan adalah Kelurahan Kalisari. Lalu kita klik di sini, kita klik 2 kali, dan akan seperti ini. Lalu dapat kita klik OK, lalu kita apply, dan kita klik OK, dan di sini akan muncul peta yang berupa Kelurahan Kalisari sendiri. Nah, selanjutnya adalah jangan lupa untuk mengaktifkan base map. Kita add base map terlebih dahulu. Caranya adalah di sini ada tanda plus seperti ini. Nah, di sini ada add data, add base map, terus add data from ArcGIS Online. Kita pilih add base map. Nah, lalu di sini ada beberapa pilihan. Pada umumnya kita menggunakan imagery. Nah, tapi ketika nanti kita akan mendigitasi, kita dapat menggunakan pilihan streets karena itu akan membantu kita dalam proses mendigitasi secara langsung pada ArcMap. Kita klik imagery, kita add, kita tunggu sampai base map-nya aktif. Nah, setelah aktif,
maka Kelurahan Kalisari ini akan terlihat letaknya di mana. Nah, oleh karena itu bisa kita zoom to layer. Nah, akan seperti ini. Lalu sebuah peta tidak mungkin seperti ini ya. Lalu kita klik di sini. Seperti biasa kita klik hollow. Lalu kita kasih garis warna kuning. Nah, akan seperti ini. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mendigitasi dari kawasan di Kelurahan Kalisari. Bagaimana cara mendigitasi? Yang pertama, kita akan mendigitasi utilitas berupa jaringan jalan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa jaringan jalan dapat kita gunakan dengan base map berupa streets. Kita klik add. Nah, kok tidak terlihat ya? Nah, ini mungkin dan ini ketutupan dengan base map yang pada awal tadi kita aktifkan, dapat kita nonaktifkan. Dan di sini dapat terlihat. Nah, di sini dapat terlihat ini berupa jalan yang akan kita digitasi. Sini ada Jalan Kalisari. Nah, bagaimana cara kita untuk mendigitasinya? Seperti biasa, kita harus membuat file SHP terlebih dahulu. Di sini sudah ada, namun saya akan membuat atau mempraktekannya kembali. Saya di sini, lalu kita di batas administrasi, lalu kita bikin file terlebih dahulu. Di sini, lalu kita klik Kelurahan Kalisari. Atau bisa di luar sini. Sini, lalu kita klik New, lalu kita folder. Sini Kelurahan Kalisari. Oke, lalu kita oke. Atau bisa juga kita mungkin di file yang sudah ada ya. Misalnya di sini klik oke. Nah, di batas administrasi SHP di sini kita klik new, lalu kita klik save file. Nah, kita beri nama jaringan jalan. Lalu feature type-nya berupa polyline karena jalan berupa garis. Selanjutnya kita klik edit. Nah, di sini kita menggunakan sistem koordinat yaitu WGS 1984 di UTM dan kita klik WGS 1984. Nah, untuk zonanya kita ada di zona 48S. Untuk pengecekannya dapat dicari di Google dan di situ ada sistem UTM per wilayah di Indonesia. Kita klik di sini. Nah, kita klik OK, kita klik OK. Dan setelah seperti itu, nah, akan muncul di bagian layers kita dan yang akan kita lakukan adalah jangan lupa untuk mengaktifkan option editor, yaitu dengan klik kanan di bagian kosong, lalu kita checklist editor. Lalu di sini kita mulai start edit. Nah, di sini kita pilih jaringan jalan. Selanjutnya adalah, nah, akan muncul kotak seperti ini. Kita klik continue. Setelah kita klik continue, di sini bisa kita nonaktifkan dulu draw-nya agar kita tahu di sini. Nah, di sini ada create features. Kita klik, lalu kita klik jaringan jalan, kita klik line. Nah, selanjutnya kita akan mendigitasi. Seperti di sini ada jalan baret biru, kita mulai digit. Seperti ini.
Setelah itu, jika sudah selesai, kita finish sketch. Nah, akan seperti ini. Dan jangan lupa untuk save edit dan baru mengklik stop editing. Nah, kayaknya tidak terlihat ya, kita coba tebalkan. Nah, akan seperti ini. Mungkin terlalu tebal, kita di 2. Nah, akan seperti ini. Selanjutnya adalah di sini kita bisa menonaktifkan bagian jalan. Nah, akan terlihat seperti ini ya. Lalu kita akan melakukan itu semua sampai semua jalan pada peta terdigitasi semuanya. Jika sudah terdigitasi, maka akan seperti ini. Nah, ini yang sudah saya kerjakan, yang sudah saya lakukan digitasi dengan langkah yang sama. Sini bisa kita ganti warna merah. Nah, akan seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan mendigitasi lahan terbangun berupa ada permukiman, lalu ada fasilitas perkantoran, dan juga fasilitas pendidikan. Nah, caranya sama karena berupa poligon. Nah, berupa poligon dan juga dapat kita tambahkan poin agar mengetahui perbedaannya. Lalu bagaimana? Seperti contoh, kita ambil di sini. Sini ada kawasan perkantoran. Ini merupakan fasilitas perkantoran berupa kantor tentara, lalu dapat kita digitasi dengan cara yang sama, yaitu kita akan membuat di sini kita klik new lalu save file. Di sini kita klik fasilitas perkantoran. Lalu di sini dapat berupa poligon. Lalu kita klik, kita pilih sistem koordinatnya. Nah, seperti ini. Setelah itu dapat kita mulai digitasi, yaitu dengan memulai editor. Kita start editing. Lalu di sini ada fasilitas perkantoran. Kita klik OK. Kita klik continue, dan kita jangan lupa untuk ke create features. Lalu di sini fasilitas perkantoran kita pilih polygon. Lalu kita bisa mulai mendigitnya, yaitu seperti ini. Kita finish sketch. Nah, akan jadi seperti ini. Langkahnya sama, jangan lupa untuk meng-save edit terlebih dahulu, lalu bisa kita stop editing. Lalu kita juga akan menambahkan misalnya permukiman. Nah, contohnya yang kita akan digit. Nah, seperti ini. Lalu kita membuat file baru lagi, yaitu kita klik save file. Lalu di sini kita beri judul permukiman. Nah, sini bisa berupa poligon lagi. Kita pilih UTM-nya. Klik OK. Lalu bisa kita mulai start editing lagi. Kita start editing. Di sini kita klik permukiman. Continue, lalu seperti biasa create features, lalu kita pilih permukiman, kita klik polygon. Nah, contohnya seperti ini. Nah, seperti saya akan mencontohkan salah satu atap rumah seperti ini. Setelah itu kita bisa finish sketch. Lalu apabila kita ingin mengeditnya, kita di sini bisa edit vertex untuk meluruskan atau mensimetriskan tiap garisnya. Misalnya ini agak kurang ke sini nih, terus ini kurang lebar sedikit.
Nah, kurang naik misalnya. Nah, ini tuh bisa kita lakukan pengeditan. Nah, akan jadi seperti ini, baru kita save edit, lalu kita stop editing. Begitu juga fasilitas lainnya, lalu selanjutnya ada aliran sungai. Lalu seperti biasa kita bikin file baru terlebih dahulu, kita beri judul sungai dan sungai berbentuk garis, yaitu polyline. Seperti ini, lalu kita pilih UTM-nya. Nah, oke, kita mulai mengeditnya kembali. Sungai. Nah, di sini merupakan aliran sungai yang nantinya akan bermuara di Sungai Ciliwung. Oleh karena itu dapat kita digitasi misalnya seperti ini. Seperti ini. Setelah itu bisa kita finish sketch dan kita save edits, lalu kita stop editing. Nah, akan terlihat seperti ini. Ya, lalu akan terus didigitasi sampai semuanya terpenuhi, setiap fasilitasnya dan juga aliran sungai dan yang lainnya. Bisa kita zoom to layer. Di sini saya akan memasukkan file yang telah saya kerjakan, yaitu di sini ada, kita akan memasukkan sini, ada fasilitas kesehatan sini, lalu fasilitas pendidikan, fasilitas perkantoran, permukiman, lalu di sini ada jaringan jalan sudah, fasilitas kesehatan, pendidikan, perkantoran, permukiman, lalu sungai. Ini bisa kita remove. Nah, akan terlihat seperti ini. Sini permukimannya mungkin bisa kita nanti agar lebih terlihat. Nah, sungai bisa kita beri warna biru. Nah, seperti ini. Terlihat. Ini saya coba membedakan bagaimana mendigitasi per atap dan juga per lahan seperti ini. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah melakukan join terhadap atribut tabel dengan data Excel. Nah, untuk informasinya dapat kita akses melalui BPS, yaitu BPS Kelurahan. Di sini terdapat data-data berupa fasilitas pendidikan, terus fasilitas perkantoran dan lain-lainnya. Lalu yang akan saya gunakan untuk kali ini yaitu menggunakan sama seperti sebelumnya, yaitu fasilitas pendidikan. Sini bisa dilihat cara mengaksesnya, tampilan BPS seperti ini, lalu nanti dapat di-download. Lalu di sini saya sudah mendapatkan data. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat data pada Excel seperti ini. Nah, kuncinya adalah harus penulisannya sama. Bagaimana kita tahu? Di sini bisa kita klik kanan, kita open atribut tabel. Nah, di sini NA MoBJ Kalisari. Terus
Seperti ini. Nah, berarti yang harus kita lakukan, penulisannya harus berupa kapital, dan di sini kalisarinya ditulis huruf awalnya saja yang kapital. Karena itu kita salin ke dalam Excel. Lalu apa yang kita akan lakukan? Bisa kita save terlebih dahulu seperti ini, dan jangan lupa untuk mengubah type of save-nya, yaitu berupa 2003 workbook. Ini akan mempengaruhi. Nah, karena ini udah saya save, selanjutnya langkah yang akan kita lakukan, nah di sini bisa kita klik kanan, lalu ada joins and relates. Lalu kita klik join. Di sini kita akan pilih mana yang akan kita lakukan penggabungan atau join. Nah, kita akan menggabungkan NA sama BJ karena kelurahan kita ada di situ. Lalu di sini kita klik. Nah, di sini kita pilih file Microsoft Excel yang telah kita save tadi. Di sini ada kalisari _penduduk _2003. Nah, kita klik. Lalu kita klik seperti ini. Kita add. Lalu jangan lupa untuk melakukan validate join untuk mengecek apakah ada kesalahan. Lalu setelah itu kita klik OK. Lalu kita bisa ekspor data. Nah, misalnya kalisari join. Ini bisa kita bedakan di sini. Kita klik yes, lalu akan seperti ini. Nah, apakah perbedaannya? Di sini kita dapat open atribut tabel. Dan di sini ada NA BJ. Lalu di sini akan terlihat NA_BJ _1 yang artinya kita telah berhasil untuk melakukan penjoinan atau penggabungan data ke dalam software ArchMap. Lalu setelah kita melakukan join atribut tabel dari Excel ke ArchMap, yang akan kita lakukan adalah membuat layout pada peta. Yaitu caranya adalah kita alihkan ke option layout view, lalu kita klik file, lalu page and print setup. Nah, di sini kita akan mengkonvertnya ke PDF, lalu kita gunakan landscape. Nah, di sini bisa digunakan A3 ataupun A4. Nah, saya ingin menggunakan kertas A3 dengan ukuran A3. Kita klik OK. Nah, akan seperti ini. Nah, kita dapat kita atur ukuran petanya. Lalu bisa kita zoom in agar lebih terlihat jelas seperti ini. Nah, seperti ini. Kita zoom in lagi. Setelah itu bisa kita sesuaikan. Nah, bisa kita atur-atur terlebih dahulu letak petanya agar terlihat jelas. Nah, setelah itu kita atur letaknya, misalnya di sini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat bingkai pada peta. Frame pada peta yaitu kita klik kanan. Sini mungkin kita bisa klik kanan lalu kita aktifkan draw. Nah, seperti ini.
Lalu kita akan membuat bingkai pada peta dengan cara, nah, di sini ada pilihan rectangle, lalu kita klik, kita pilih rectangle. Seperti ini. Lalu kita akan membuat petanya. Kita akan membuat, nah, bingkai peta seperti ini. Kita sesuaikan. Lalu kita properties dan kita pilih fill-nya no color dan outline color-nya warna hitam seperti biasa. Selanjutnya adalah kita akan membuat komponen dalam layout peta. Caranya sama, yaitu dengan rectangle. Seperti ini, dan kita akan menggunakan fitur ruler untuk membatasi, nah, seperti ini, agar rapih. Sini kita klik, kita pilih. Sini bisa kita insert, lalu bisa kita insert pictures. Nah, di sini kita masukkan logo universitas, logo instansi terkait. Lalu kita akan, nah, teks. Kita akan tulis. Seperti ini. Advertise. Nah, di sini bisa kita tulis. Tulis instansinya. Sini bisa kita pilih jenis huruf dan ukurannya, lalu kita tebalkan tulisannya. Kita taruh di tengah-tengah seperti ini. Kita sesuaikan. Nah. Seperti ini. Selanjutnya adalah kita akan membuat judul peta. Ini kita sesuaikan. Lalu kita ganti lagi warnanya. Kita klik teks sini. Peta administrasi Kelurahan Kalisari, Kota Jakarta Timur. Nah, kita klik OK. Taruh di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah kita akan membuat skala. Bagaimana cara kita membuat skala? Yang pertama, kita buat kembali kotak untuk memuat konten skalanya. Size, lalu no color. Setelah itu kita klik di sini insert. Nah, di sini ada scale text. Pertama adalah kita menggunakan scale text terlebih dahulu. Lalu di sini kita akan menggunakan, nah, page units. Nah, kita sini menggunakan meter.
Ini sentimeter. Setelah itu kita klik OK. Nah, akan seperti ini. Baru kita klik OK lagi dan nanti di sini akan keluar skala yang kita gunakan. Selanjutnya ditambah dengan scale bar, skala batang, yaitu caranya juga sama, kita klik insert lalu di sini ada scale bar. Nah, di sini kita propertize kembali. Lalu nah, di sini kita division unitsnya kita ganti ke meter. Apply, klik OK. Kita pilih scale bar. Klik OK. Meter. Oke, nah seperti ini keluar. Lalu kita drag di sini. Nah, setelah itu adalah arah mata angin. Nah, masih di insert juga, lalu kita klik north arrow. Lalu kita pilih logo dari arah mata angin. Ini kita 13. Kita gunakan. Selanjutnya adalah kita akan menambahkan keterangan. Sini kita menambahkan keterangan. Keterangan berisi seperti UTM-nya, lalu sistem grid-nya. Nah, seperti ini. Ini kita. Nah, pada bagian keterangan kita akan mencantumkan datum, zona, dan juga sistem grid. Yang kita gunakan adalah grid geografi. Nah, seperti ini. Contohnya itu nanti akan menghasilkan seperti ini. Sini kita OK. Lalu kita pilih fontnya seperti biasa. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, kita atur tulisannya. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat peta inset. Nah, peta inset bagaimana bentuknya? Nah, bentuknya akan seperti ini. Hal yang kita lakukan adalah membuat kotak terlebih dahulu seperti step sebelumnya. Caranya yaitu kita klik insert lalu kita klik data frame. Nah, di sini ada new data frame. Lalu kita masukkan lagi file SHP yang pada awal kita memulai membuat peta, kita masukkan ya. Nah, di sini kita drag di new data frame. Nah, seperti ini. Lalu kita akan di mana sih wilayah kita atribut tabel. Lalu di sini kita cari Kalisari. Nah, kita klik seperti ini. Lalu akan muncul wilayah yang kita gunakan. Nah, ini Kalisari. Akan seperti ini. Kita taruh dulu seperti ini. Lalu kita akan membuat, selanjutnya adalah kita akan membuat legenda.
Bagaimana caranya? Sama seperti sebelumnya, kita membuat kotak terlebih dahulu. Kita ubah lagi warnanya. Nah, di sini insert ada pilihan legend. Lalu, kita pilih, jangan lupa untuk mengkliknya di peta yang besar, ya, untuk kita bikin legenda, karena file SHP yang kita buat seperti fasilitas-fasilitasnya, itu ada di peta yang besar, jadi untuk dijadikan legenda, peta yang besar. Nah, kita insert, lalu kita legend. Nah, ada di sini. Lalu, mana yang akan kita masukkan? Nah, di sini masih administrasi desa. Saya ingin menggantinya menjadi nama kelurahannya. Kelurahan Kalisari. Ini. Lalu kita insert, kita legend. Sini sudah ada yang akan kita masukkan. Kelurahan Kalisari. Lalu ada permukiman, fasilitas pendidikan, perkantoran, kesehatan, dan di sini ada aliran sungainya dan jaringan jalan. Nah, seperti ini. Kita klik next. Di sini kita ganti jadi legenda. Kita klik next. Kita klik finish dan akan muncul sesuai dengan SHP yang kita inputkan datanya. Seperti ini. Dan informasi terakhir yaitu sumber petanya. Nah, langkahnya kita bikin kotak lagi. Dan di sini kita menggunakan fitur ruler yang horizontal untuk membatasi agar ukurannya sama dengan atau sejajar dengan petanya. Nah, seperti ini, lalu kita bikin kotak. Oke, lalu kita add teksnya. Lalu di sini kita cantumkan sumbernya. Karena kita mengakses petanya yaitu di tanaair.indonesia.go.id. Kita tulis. Oke, lalu di sini kita atur lagi. Nah, lalu bisa kita hilangkan. Selanjutnya yang akan kita tambahkan adalah sistem grid pada peta inset dan juga di peta utamanya. Bagaimanakah caranya? Caranya yaitu kita bisa klik kanan, kita properties. Lalu di sini ada grid, kita klik new grid. Di sini kita menggunakan insert grid. Dan di sini saya akan menggunakan grid and labels. Nah, jadinya akan tampilannya seperti ini. Atur posisinya. Lalu di peta utamanya juga kita akan beri grid seperti tadi. Klik properties, new grid, insert grid, dan juga grid and labels. Nah, akan jadi seperti ini.
Setelah selesai, bisa kita nonaktifkan mode rulersnya. Bisa dilihat. Lalu yang akan kita lakukan selanjutnya adalah mengekspor peta menjadi file PDF. Caranya sama seperti kita mengekspor peta pada menuju JPG atau JPEG. Caranya itu kita klik file, lalu kita jangan lupa untuk melakukan save as terlebih dahulu, baru kita lakukan export map untuk merubah ke file PDF. Nah, contohnya adalah peta administrasi Kelurahan Kalisari. Pilih akan disimpan di mana. Nah, kita pilih di sini save as type-nya PDF. Lalu kita save. Kita tunggu proses penyimpanannya. Di sini bisa kita cek. Nah, akan seperti ini jadinya. Berikut peta yang telah kita buat dengan cara mendigitasi, baik dalam bentuk poligon, poin, maupun polyline. Untuk poinnya dapat ditambahkan, misalnya, di sini kita bisa menambahkan terdapat fasilitas pendidikan di sini. Lalu kita akan add point. Sini editor. Kita mulai start editing di fasilitas pendidikan. Kita create features. Fasilitas pendidikan. Nah, berarti kita harus membuat SHP baru karena tadi kita membuat SHP dalam bentuk poligon. Sini bisa kita tambahkan fasilitas pendidikan. Nah, ini dalam bentuk poin. Di sini bisa kita klik. Nah, di sini kita pilih fasilitas pendidikan yang telah kita buat dengan file SHP berupa poin. Di sini berupa poin, lalu kita klik di sini. Nah, seperti ini. Ini bisa kita atur warnanya. Misal warna hijau seperti ini. Seperti itu cara bagaimana kita membuat peta secara keseluruhan. Semoga apa yang telah kita bahas dapat membantu dalam pembuatan peta dalam software ArcGIS dan juga membantu dalam proses pembelajaran ke depannya. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu pada pembahasan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.